Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadril, NIM 200222273, Prodi Administrasi Publik, Reguler 5, semester 3. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa merasakan nikmat yang diberikannya. Kemudian tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Baik, jadi saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan segala perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antar kelompok-kelompok dalam masyarakat yang berpengaruh terhadap masyarakat yang bersangkutan, baik secara material maupun imaterial. Kemudian proses perubahan sosial. Yang pertama, penyesuaian masyarakat terhadap perubahan dalam masyarakat. Keseimbangan merupakan suatu hal yang menjadi harapan dan tujuan bersama. Dalam prinsip keseimbangan ini, antara lembaga kemasyarakatan terdapat posisi yang saling mengisi sehingga tercipta masyarakat yang damai dan tentram. Apabila dalam masyarakat terjadi perubahan, maka akan terjadi suatu penyesuaian. Yang kedua, saluran-saluran perubahan sosial. Saluran-saluran perubahan sosial disebut found or channel change adalah saluran-saluran yang dilalui oleh suatu proses perubahan dalam masyarakat yang pada umumnya adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, politik, dan lain sebagainya. Lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut yang pada suatu waktu mendapat penilaian tertinggi dari masyarakat cenderung untuk menjadi sumber atau saluran utama dari perubahan sosial. Kemudian, faktor-faktor terjadinya perubahan sosial. Faktor penyebab perubahan sosial. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal ini disebut juga dengan istilah faktor sosiogenik, yang artinya masyarakat itu sendirilah yang merupakan sumber perubahan sosial. Adapun dimaksud dengan masyarakat di sini dapat di kolektif dan dapat pula individual. Faktor internal ini masih dapat dibedakan lagi menjadi faktor internal manifest atau yang disengaja dan faktor laten atau tidak disengaja. Faktor-faktor internal tersebut dapat berupa fenomena sosial sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan penduduk, kemudian yang kedua penemuan baru, kemudian konflik dan juga revolusi. Kemudian bagian B, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang terdapat di luar masyarakat yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial, yang termasuk dalam faktor eksternal yaitu lingkungan alam, kemudian peperangan, kemudian pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Kemudian selain itu, adapun faktor yang berpengaruh terhadap perubahan sosial. Yang pertama, bagian A, faktor pendorong perubahan. Yang pertama itu kontak dengan budaya lain. Salah satu proses yang menyangkut hal ini adalah difusi. Difusi merupakan proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari individu kepada individu lain dan dari suatu masyarakat ke masyarakat lain. Proses difusi diikuti terjadinya kontak kebudayaan suatu dengan lain, terjadinya kontak kebudayaan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Pendidikan mengajarkan berbagai macam kemampuan. Pendidikan memberikan nilai-nilai tertentu bagi manusia, terutama dalam membuka pikiran serta menerima hal-hal baru dan juga bagaimana berpikir secara ilmiah. Pendidikan merupakan sarana penyampaian kebudayaan baru yang paling besar. Hampir semua perubahan besar berasal dari lingkungan pendidikan.
Semakin maju sistem pendidikan, semakin cepat pula terjadi perubahan sosial dan budaya masyarakat tersebut. Kemudian yang ketiga, sikap menghargai hasil karya orang lain. Sikap menghargai hasil karya orang lain adalah sikap yang perlu dikembangkan dalam masyarakat. Apabila sikap tersebut melembaga di masyarakat, maka akan mendorong usaha-usaha penemuan baru. Sebagai contoh, hadiah Nobel merupakan pendorong terciptanya hasil-hasil karya yang baru. Dalam hal apapun, penghargaan akan memunculkan motivasi yang lebih tinggi kepada seseorang untuk lebih berprestasi atau akan mendorong setiap orang untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Kemudian sikap toleransi. Toleransi antar sesama manusia atau antar kelompok masyarakat merupakan sikap arif yang harus dilembagakan dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang dinamis. Toleransi adalah sikap yang menghormati ide-ide, gagasan maupun hasil karya yang lain atau masyarakat lain. Kemudian yang kelima, sistem terbuka. Sistem terbuka memungkinkan adanya gerak sosial vertikal yang luas atau berarti memberikan kesempatan kepada para individu untuk maju atas dasar kemampuan sendiri. Dalam hal ini memungkinkan seseorang untuk menaikkan kedudukan sosialnya karena ada rasa tidak puas antar kedudukan sosialnya sendiri. Kemudian penduduk yang heterogen. Heterogen artinya bermacam ragam. Indonesia adalah bangsa yang merakyatkan heterogen, yakni bermacam-macam suku, bangsa, agama, adat istiadat, dan sebagainya. Penduduk yang heterogen sangat mempercepat proses perubahan sosial budaya sebab pertemuan antar penduduk yang bervariasi menyebabkan terjadinya pertukaran sosialitas dan budaya yang semakin cepat. Kemudian ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan. Ketidakpuasan yang berlangsung terlalu lama dalam sebuah masyarakat memungkinkan terjadinya suatu revolusi individu maupun masyarakat kadang merasa tidak puas dengan situasi yang ada secara positif. Kekurangpuasan masyarakat akan mendorong mereka untuk menemukan cara-cara baru yang mereka anggap lebih baik. Selanjutnya ada orientasi ke masa depan. Dalam suatu masyarakat yang future oriented dalam segala bidang kehidupan, maka karakteristik masyarakat selalu ingin maju dan menjadi yang lebih baik. Kemudian ada orientasi nilai. Masyarakat yang memiliki orientasi nilai dalam proses sosialnya, maka dalam masyarakat tersebut akan tampak usaha-usaha membentuk nilai-nilai yang lebih baik. Terbentuknya nilai baru yang lebih baik, maka sebagaimana mereka harapkan adalah tujuan mereka. Dalam konsep ini sangat jelas bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya dalam suatu tatanan nilai yang berharga. Mungkin itu sedikit dari materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.